Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan BH Kirwan Putra. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1001 penemuan, yaitu sejarah perkembangan senjata di dunia. Baik, sebelum masuk lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari senjata. Jadi definisi senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak, bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakan sebagai senjata. Di dalam presentasi kali ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama sejarah perkembangan senjata, kemudian perkembangan senjata dunia modern, dan yang terakhir persenjataan peradaban Islam. Baik, yang pertama adalah kapak yang ditemukan pada tahun 1 juta sebelum Masehi. Kapak merupakan senjata tertua dalam peradaban manusia. Kapak digunakan sebagai senjata sejak zaman prasejarah, yakni zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Pada zaman tersebut ditemukan kapak genggam. Jadi kapak genggam itu seperti hanya batu kapaknya saja. Dia belum menggunakan kayu sebagai pegangan, jadi menggunakan tangan. Maka dari itu dikatakan sebagai kapak genggam. Kemudian ada tombak. Tombak ditemukan pada tahun 400.000 sebelum Masehi. Tombak ditemukan pada zaman Batu Tengah, yaitu zaman Mesolitikum. Tombak digunakan sebagai senjata berburu karena lebih efisien daripada kapak. Karena tombak membuat mangsa mengalami pendarahan dalam hebat dan mati lebih cepat. Kemudian ada dagger atau pisau kecil. Dagger itu sendiri ditemukan pada tahun 5000 sebelum Masehi. Dagger ditemukan pada zaman Perundagian. Dagger dibuat dengan tujuan murni sebagai alat musuh atau penikam mangsa. Namun ada juga yang digunakan sebagai alat pengolahan hasil buruan. Contohnya seperti menguliti hewan, memotong daging, dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 1000 sebelum Masehi ditemukan pedang. Pada awal ditemukannya, pedang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang terpilih dan disegani. Pedang juga disimbolkan sebagai pusaka seorang pemimpin. Namun seiring berjalannya waktu, pedang digunakan sebagai alat berburu dan berperang. Selanjutnya ada trebuchet dan balista. Kedua senjata ini diperkirakan ditemukan pada tahun 500 sebelum Masehi. Trebuchet digunakan sebagai pelontar batu besar dengan tujuan menghancurkan tembok pertahanan musuh. Sedangkan balista digunakan untuk menyerang ataupun bertahan dari musuh. Balista pada awalnya menggunakan batu sebagai amunisi yang kemudian dikembangkan hingga menggunakan anak panah. Jadi yang di gambar kiri ini merupakan trebuchet atau mirip seperti ketapel besar atau katapult. Sedangkan yang di kanan ini adalah balista. Baik, selanjutnya ada Greek Fire. Senjata Greek Fire ini ditemukan pada tahun 674 Masehi. Senjata Greek Fire merupakan senjata yang ditemukan oleh bangsa Yunani Bizantium. Pada saat itu, senjata ini digunakan untuk menyerang para pasukan Muslim, tepatnya di Perang Yarmouk. Nah, kemudian ada bubuk mesiu. Bubuk mesiu sendiri ditemukan pada tahun 800. Bubuk mesiu pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina. Bangsa Cina menggunakan mesiu sebagai bahan roket yang digunakan untuk melawan musuh. Bubuk mesiu menjadi batu lompatan yang besar dalam senjata perkembangan persenjataan modern. Nah, kemudian ada meriam atau cannon. Meriam hadir sebagai bentuk evolusi dari gabungan trebuchet dan bubuk mesiu. Meriam menjadi solusi untuk menghancurkan tembok, kokoh, dan pertahanan musuh karena meriam memiliki daya ledak yang kuat dan dampak yang besar. Jadi meriam ini merupakan salah satu inovasi dan perkembangan dari trebuchet dan penemuan mesiu. Kemudian ada matchlock dan flintlock. Kedua senjata ini ditemukan pada rentang tahun 1369 hingga 1610. Matchlock dapat dikatakan sebagai mahakarya dari penemuan bubuk mesiu dan titik awal terciptanya senjata api. Sedangkan flintlock adalah evolusi dari matchlock. Senjata ini kemudian menjadi standar pertama senjata api di dunia. Nah, yang kiri ini merupakan matchlock, ya, yang panjang.
Kemudian ada yang kanan ini adalah flintlock. Kemudian peluru. Nah, peluru sendiri ditemukan pada tahun 1597. Peluru merupakan suatu inovasi dari tuntutan efisiensi penggunaan senjata. Peluru memudahkan penembak karena tidak perlu memadatkan bubu mesiu di dasar pelatu lagi. Nah, kemudian ada revolving gun atau machine gun. Kedua senjata ini ditemukan pada rentang waktu 1836 hingga 1851. Yang kiri merupakan revolving gun atau salah satu revolusi dari matchlock sebelumnya. Nah, kemudian yang kanan ini adalah machine gun. Machine gun ini merupakan salah satu penemuan besar juga inovasi dari persenjataan dunia modern. Nah, revolving gun adalah bentuk kemajuan dari flintlock. Senjata ini dapat diisi amunisi dengan sangat cepat karena bubuk mesiu sudah terdapat di dalam peluru, sehingga tidak perlu lagi untuk memasukkan bubuk mesiu ke dalam senjata secara manual. Sedangkan machine gun adalah inovasi dari revolving gun yang bisa diisi dengan amunisi dalam skala besar dan daya tembak yang panjang. Nah, berikut adalah beberapa contoh perkembangan persenjataan dunia modern yang tadinya hanya matchlock, flintlock menjadi revolving gun dan machine gun terus berevolusi hingga menjadi seperti M4, AK-47, Uzi, berbagai jenis pistol, machine gun, dan banyak senjata lainnya. Kemudian pada zaman modern salah satu inovasi dan revolusi dari meriam adalah senjata artileri, yaitu senjata yang biasanya digunakan untuk menembakkan rudal atau peluru besar dalam jarak rentang yang jauh gitu ya, atau bisa digunakan juga sebagai senjata penghancur tank. Nah, kemudian ada roket juga. Roket merupakan salah satu senjata yang menggunakan bubuk mesiu sebagai bahan pelontarnya gitu. Jadi roket ini juga merupakan salah satu persenjataan dunia modern yang menggunakan inovasi dari mesiu. Nah, kemudian ada flamethrower. Flamethrower sendiri ini merupakan salah satu inovasi persenjataan dunia modern dari senjata Greek Fire tadi. Ya, lanjut. Nah, kemudian persenjataan di dalam peradaban Islam. Ya, di sini ada simitar atau pedang. Simitar adalah pedang yang banyak digunakan umat Muslim saat berperang. Zulfikar adalah pedang milik Nabi Muhammad SAW. Menurut beberapa penjelasan bersejarah, Nabi Muhammad memberikan Zulfikar kepada Ali saat perang Uhud. Hadiah itu diberikan karena Nabi Muhammad terkesan dengan kemampuan Ali di medan tempur. Saat ini pedang tersebut menjadi saksi bisu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan perjalanan sejarah Islam. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari pedang simitar. Nah, yang kanan ini merupakan contoh replika bentuk simitar pada zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada ilmuwan dari peradaban Muslim yang juga berjasa dalam perkembangan senjata, yaitu adalah Hasan Ar-Ramah Najam al-Din al-Ahdab. Beliau merupakan ilmuwan yang berasal dari Syam masa kekuasaan dinasti Mamluk. Beliau adalah ilmuwan Muslim yang dijuluki sebagai sang penemu roket. Beliau adalah pencipta dari kitab Al-Furusiyah wa Al-Manasib Al-Harbiyah pada tahun 1275 Masehi. Ilmuwan Muslim kelahiran Syam tersebut berhasil menulis sebanyak 107 rumus atau resep penggunaan mesiu. Sebanyak 22 resep mesiu yang diraciknya khusus digunakan untuk roket. Sedangkan sisa-sisanya, sisa rumus atau komposisi racikan mesiu lainnya itu dibuat Hasan Ar-Ramah untuk kepentingan militer. Saat ini, manuskrip dari kitab Al-Furusiyah wa Al-Manasib Al-Harbiyah diketahui hanya terdapat salinan tunggal yang berada di Miss Arabe 2825 Bibliothèque Nationale de France, Paris, di Prancis. Manuskrip tersebut memperlihatkan berbagai teknologi persenjataan, desain kapal perang Ar-Ramah, serta desain torpedo roket Ar-Ramah dan rekonstruksi roket yang dibuat oleh The Smithsonian National Air and Space Museum di USA. Nah, berikut adalah contoh gambar dari isi kitab Al-Furusiyah karya Hasan Ar-Ramah. Ya.
Bisa dilihat di sini merupakan gambar-gambar dari beberapa halaman yang terdapat di dalam kitab tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh replika dari torpedo, ya torpedo yang diidekan oleh Hasan Arama, yang juga menjadi salah satu dasar penemuan dari torpedo air. Berikut adalah referensi yang saya gunakan ketika saya membuat presentasi kali ini. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa bentuk pedang bisa berbeda-beda? Nah, jadi pada awalnya pedang itu adalah tanda kehormatan, bisa menjadi pusaka raja, simbol tarian, hingga akhirnya jadi alat berperang. Banyak faktor yang menjadi alasan pedang itu bisa bentuknya berbeda-beda. Bisa karena kebudayaan setiap negara berbeda-beda, dan juga seni berpedang setiap negara berbeda-beda. Juga zaman dulu itu aliran seni dari penempa pedang yang beragam dan berbagai inovasi karena tuntutan medan perang. Nah, contohnya itu seperti di Jepang ya, berupa pedang katana yang memiliki filosofi bentuk dari seorang samurai gitu. Kemudian ada pedang anggar dari Eropa yang memiliki filosofi sebagai olahraga seni memotong dan menusuk. Nah, sedangkan seperti yang tadi saya sebutkan, simitar. Simitar itu dari umat muslim yang memiliki keunggulan jangkauan yang luas. Baik. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa arti dari kitab Al-Furusiyah wa Al-Manasib Al-Harbiyah dan apakah terdapat senjata modern hasil penemuan umat muslim lainnya? Baik, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kitab tersebut berarti buku panduan militer dan perang cerdas, atau kalau dalam bahasa Inggris berarti Book of Military Horsemanship and Ingenious War Devices. Sedangkan contoh senjata modern hasil penemuan umat muslim lainnya itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu dari Greek Fire atau senjata perang antara kaum Yunani Bizantium dengan umat muslim di perang Yarmouk ya, yang kemudian dimodernisasi ketika Perang Dunia II menjadi flamethrower seperti gambar tadi. Dan kemudian kalau sekarang ada yang lebih efisien lagi, ada versi yang dibuat oleh perusahaan Elon Musk atau The Boring Company, yaitu salah satu flamethrower simple yang mungkin bisa teman-teman cari di Google. Dan dari kitab yang dibuat Hasan Ar-Rahma itu bisa diteliti lebih lanjut bagaimana Siu bisa bekerja di dalam air yang bakal merujuk pada terciptanya rudal dan torpedo laut. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apa alasan pedang simitar bentuknya melengkung? Baik, menurut hasil penelusuran saya, ketika berperang orang-orang Muslim itu kan yang berpedang juga menggunakan kuda gitu ya. Nah, karena keunggulan kuda itu, umat Muslim yang berpedang dengan menggunakan kuda, pedang itu dibuat melengkung sedemikian rupa karena memiliki beberapa fitur keunggulan, seperti dengan melengkung itu jangkauan area yang digabung dengan kecepatan kuda itu menjadi lebih lebar gitu, menjadi lebih luas, dan efisiensinya menjadi lebih tinggi jika digunakan dan dimanfaatkan dengan kecepatan yang tinggi karena menggunakan kuda tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.